Setuju. Jadi kan sekarang mau nggak mau developer game kayaknya nggak bisa hindarin yang namanya crypto, nggak bisa hindarin yang Ya, namanya play to earn. Tapi at the same ya, time sistem malah ngegusur. Lu orang yang play to earn, lu orang keluar dah dari Steam. Padahal kan hmm, developer game ini awalnya mikir dengan adanya mereka di Steam ini kan jadi bisa lebih cepat diadopsi, ya, punya model bisnis yang baru. Nah, pendapat bro ya. tuh kira-kira gimana tuh? Saya sebenarnya punya beberapa game ya saya punya beberapa investment di beberapa game yang tergusur dari Steam tersebut. Aha, Dan saya sebenarnya salah satu yang dulu bilang ke developernya jangan terlalu ngarapin Steam. Itu nggak sehat. Bangun community sendiri. Community game zaman sekarang berbeda dengan community game zaman dulu. Zaman dulu, jujur ya, kita itu banyakkan gamingnya daripada ngobrolnya. setuju. Zaman sekarang kita lebih banyak ngobrolnya daripada gamingnya. Gamingnya sehari sejam 2 jam, ngobrolnya bisa 10 jam. Bisa nggak putus-putus itu. Forum bisa panjang, Discord bisa panjang, udah Discord, Telegram lagi. Telegram ada lagi Telegram ini, Telegram ini. Ada lagi trade channelnya. Ada lagi channel khusus ngomongin ekonomiknya. Banyak gitu kan. Jadi nge-gamenya sebentar, ngobrolnya banyak. Ini cara orang sekarang agak berbeda. Jadi sebenarnya developer lebih harus fokusin kepada community, bukan kepada kayak gini nih. Soal jualan ya. Sekarang dulu juga punya produk dan sempat jualan. Kalau kita jualan ke supermarket, rasanya enak. Kenapa? Karena mungkin kita pikir tiap hari berapa ribu orang datang ke supermarket tersebut lihat produk gua. Hmm, Ketimbang kita langsung jalan sendiri ke community-community kecil yang memang user base-nya, pemakai-pemakai dari produk tersebut. Kita hmm, perkenalkan, kita bikin program, kita datang ke acara. Yang kecil-kecil, 10-20 orang tuh. Kita bikin sistem. Capek, lebih capek. Tapi kalau kita dapat konsumen yang memang beneran solid. Memang konsumen yang yang loyal. Dia betul. tahu sepenuhnya manfaat dari produk kita dibanding kita letakin di supermarket. Sama seperti Steam tadi. Steam kayak supermarket. Dia bisa bikin program promo, diskon ini dan itu. Mungkin menarik buat banyak developer. Produknya langsung ditengok jutaan gamer. Hmm, Jutaan gamer ya, bukan sembarang orang. Karena yang main pakai Steam ya pasti gamer dong. Nggak mungkin kan setuju. orang mau beli kacang datangnya ke Steam gitu. Oh, ngapain ya gitu kan? Ini kan mau cari game gitu. Nah, tapi dengan community yang sekarang segitu gedenya, zaman dulu kalau saya lihat ada orang punya akun Discord, nerd kan gitu ya. Wah ini nerd ini suka main game ini dia konekin Discordnya sama ininya konsolnya biasa begitu. Ya ini udah agak sultan biasanya kalau yang pakai Discord connect konsol dia bisa pakai kan sambil ngobrol main COD paling rame itu salah satu Discordnya dulu. Call of Duty. Selanjutnya ya banyak lagi game lainnya. Nah sekarang jangankan itu kantor-kantor aja bikin Discord. Aneh ini. Hmm, Projectnya nggak harus berhubungan dengan game juga bikin Discord. Wah, berarti dunia game itu sebenarnya udah makin dekat. Kenapa? Karena kehidupan bisnis sekarang pun lagi ngetrend dengan yang namanya gamify your business betul, model. Jadi betul. bisnis model saja udah di gamify. Teman-teman lihat Gojek, Tokopedia, dia bikin XP, experience setiap kali kalian spend di sana. Supaya kalian tergorong untuk mau spend lagi, mencapai level-level atau achievement. Kalau di game kan ada achievement. Yap, Kenapa yap. Steam cukup laku? Dia mencatat achievement kita di berbagai game berbeda. Bukan cuma di satu game. Jadi misalnya tahun ini kita selesaikan 4 game. Ada achievementnya. Ada profile yang mau kita banggain di Steam. Lihat, gue udah selesaiin ini dan itu. Inilah yang mau dicari sama developer game pada umumnya. Kenapa nggak kalian buat sendiri? Community harusnya udah bisa. Di mana developernya menghargai sendiri orang-orang yang punya achievement tadi. Sekarang, orang-orang yang punya achievement tadi pada dasarnya adalah orang-orang yang suka share juga. Mereka kan punya sosial media. Mereka mungkin punya YouTube channel. Mereka mungkin punya Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Nah, maka akan terbantu juga. Mhm. Apresiasi aja mereka-mereka yang punya achievement tadi. Mereka akan post kembali di sosial medianya. Dapat. Dan itu lebih baik daripada sekedar summer sale masuk top listnya ini apa namanya Steam dan yang lain-lain. Nah ini konsep pemikiran udah bisa diubah karena kita bergerak ke arah orangnya lagi, ke arah individunya. Kita tidak lagi menganggap konsumen itu sebagai data, sebagai statistik. Ini Hmm. ini konsep bisnis model 1 dekade yang lalu.
Konsumen itu dianggap sebatas data, statistik aja. Nah, sekarang bagaimana pendekatannya konsumen itu kita anggap orang, kita manusiakan. Dia butuh apa, dia cari apa. Kita lebih bagus punya 100 orang loyal daripada 1.000 orang simpatisan hari ini pakai, besok cari yang lain. Dan ini yang perlu teman-teman cek di komunitas Play to Earn. Kalau isi gamenya, isi komunitasnya adalah orang-orang bajing lompat kayak tadi, kalian pun harus bersikap bajing lompat sebenarnya. Jangan idealis. Atau kalian yang terakhir di sana nampung semuanya. Kacau kalau itu. Kacau, ya. Setuju. Lanjut. Nah, kira-kira begini, bro. Kriteria ekonomi yang baik di dalam game itu kira-kira gimana, bro? Nice question ya. Jadi creating value itu kayak apa? Belakangan ini kalau di kalangan developer ya, itu lagi famous soal SaaS atau Software as a Service. Jadi creating a software as a service itu bisa bikin orang jadi miliuner sekarang. Ada beberapa cerita besar dari teman-teman saya. Enggak harus segede kayak Twitter, Facebook. You don't have to be the next Mark Zuckerberg or Tom Dorsey, ya kan? Nggak perlu. Nggak perlu jadi mereka. Jack Dorsey, ya. Yeah. Nggak perlu jadi mereka. Kenapa? Karena ada banyak sekali software as a service yang teman-teman mungkin nggak pernah dengar sama sekali. Karena bukan kalian kliennya. Dia hanya butuh klien 100-200 orang udah cukup. Dia udah terbang. Kayak tadi yang saya bilang. Kita nggak pakai konsep supermarket. Kita hanya butuh orang yang tepat, yang memang butuh apa yang kita punya. Kalau Anda pernah punya problem, ada masalah gitu kan, coba pikirkan. Kenapa ya nggak ada orang yang bikin solusi buat ini? Kalau Anda developer, Anda buat. Atau Anda punya teman developer, Anda cari teman Anda, pitching ke dia idenya, yuk kita bikin ini startup, cari fundingnya, kita kerjain. Rata-rata seperti itu yang sukses dalam bikin SaaS. Di dalam game Play to Earn, konsepnya juga mirip. Pada saat dia mau buat gamenya bagus bro, menarik. Aku punya art director misalnya, aku punya teman animator, dia bisa bikin oke lah, visual oke. Sekarang tokenomiknya, tanpa tokenomik yang bagus, orang sudah tertarik, game bisa hancur. Tokenomik ini pisau bermata dua. Kita nggak bisa bikin dia tajam hanya ke atas. Semuanya harus seimbang. Kita tidak bisa bikin dia terlalu tinggi, terlalu rendah. Harus dapat balance-nya di antara. Supaya dia bisa sustain. Bagaimana ini cukup menarik buat orang yang tadi ngasih waktunya, tapi ini tidak membuat sistemnya kolaps. Karena kita tidak bisa bilang orang di dunia ini baik. Bahkan kalau boleh kita harus berpikir defaultnya manusia itu jahat semua. Harus seperti itu berpikirnya. Default manusia itu jahat semua. Lalu masuklah hukum konformitas umum. Kalau udah banyak orang ngumpul, nggak semua orang langsung berani berbuat jahat. Karena mungkin jaga dirinya kan, jaga image-nya dan yang lain-lain, pengen dilihat baik. Nah itu manusia pada umumnya seperti itu. Nah, di dalam tokenomik ini, game yang bagus sebenarnya adalah bagaimana developer menentukan batas-batas yang jelas. Border yang jelas. Jadi dia tidak akan banyak ngabisin waktu bermain kucing dan tikus. Ngejar-ngejar cheaters. Melakukan ban waves. Game yang bagus tidak melakukan banyak ban. Kenapa? Karena dia udah buat sistem yang jelas, orang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bukan seperti polisi di negara Wakanda. Nunggu di ujung lampu merah. Kalau ada yang nembus lampu merah, tiba-tiba dia keluar dari semak-semak. Gitu kan? Kenapa dia nggak di lampu merahnya aja langsung menjaga? Sehingga orang tidak ada yang berani melanggar lampu merah. Karena kalau orang belum mencuri, belum bisa ditangkap, Pak. Oh ya juga. Jadi mereka lebih senang jadi polisi dibandingkan menegakkan aturan. Dan developer yang bagus itu adalah yang kita perhatikan sudah bikin batas-batas yang jelas. Bukan berarti dia otoriter. Karena game sekarang sudah beralih ya, sama dengan korporasi. Korporasi sekarang sudah beralih jadi konsepnya DAO. Semua jadi DAO sekarang. Di mana supaya para penggunanya, konsumennya, atau dalam hal ini adalah players-nya, investornya, tradernya, punya suara dalam menciptakan ekosistem game tersebut. Wah, ini harusnya seperti ini ada proposal diajukan, ada voting, lalu dipraktekkan. Jadi nggak ada yang otoriter. Nah, ini konsep yang bagus.
Nah, jadi yang penting adalah batas-batas yang tegas dulu. Kalau sebuah game konsepnya kita lihat abu-abu, kita untuk memahaminya aja itu berkelit-kelit gitu loh. Oh ini harusnya kayak mana supaya oke. Atau kita lihat komunitasnya itu dipenuhi dengan rasa takut. Kayak gini di band nggak ya? Kayak gini di band ya? Semua pertanyaannya kira-kira itu di dalam komunitasnya. Dikit-dikit nanya, kalau gini di band nggak ya? Kalau gini di band. Sebenarnya itu kurang baik konsepnya. Gitu. Nah, jadi konsep tokenomik yang bagus itu adalah dia menciptakan value dari kegiatan playersnya, dari kegiatan orang-orang yang di dalam ekosistemnya. Ingat, yang di dalam ekosistem tidak akan sama. Ada players, ada gold diggers. Bahkan dalam players juga ada gold diggers. Gold diggers ini memang kita tidak bisa pungkiri adalah orang-orang yang main game memang cuma untuk cari duit doang. They are not seeking having fun here. Ya. Dia nggak mikir soal pencapaian, achievement, gimana. Dia akan mikir efisiensi. Mana yang paling bisa ngasilin duit. Ini nggak bisa dibuang dari semuanya. Ini harus diperhitungkan juga. Ada sultan. Dia pengen dapat semua achievement, tapi nggak mau dapat kerja kerasnya. Dia akan bayar buat itu semua. Kalau developer mihak ke sultan semua, artinya gamenya dibuat pay to win semua, ini yang bawah lari. Ngapain? Jadi ini harus balance. Apalagi di dalam konsep yang game yang tokenomics-nya play to earn sekarang, ada dua lagi yang harus kita pikirkan untuk masuk di sini, yaitu trader dan investor. Investor mungkin tidak akan main gamenya, atau mereka adalah gamer-gamer profesional. Mereka tidak akan terlalu habis banyak waktu ke sana, mereka pahami sistem gamenya, mereka beli asetnya, mereka publish misalnya di YouTube-nya mereka atau yang lain, sehingga orang masuk kan, aset mereka naik. Satu saat mereka juga akan exit. Ingat, tidak ada investor yang tinggal selamanya. Setuju. Investor goblok itu. Investor harus cari exit plan. Kalau nggak namanya bukan investor, namanya adalah hodler. Alias sangkuters. Enggak. Jadi investor yang benar harus dipikirkan mereka akan exit pada waktu tertentu. Kalau gitu developernya udah harus menyiapkan poin-poin mana nanti yang akan memungkinkan ada investor yang exit supaya sistem tidak kolaps pada saat mereka misalnya exit. Gitu. Harus dibuat sistem yang sedemikian rupa. Lalu traders tadi. Kalau traders tidak ada, ini ekonomi nggak jalan. Karena traders ini adalah pelumas dari roda ekonomi tadi. Traders adalah orang yang mencari celah. Di mana ada sedikit aja bisa profit karena beli dan jual di sini mereka masuk. Sehingga berputar lebih dinamis lagi. Kalau orang cukup lama untuk menjual asetnya, liquidity-nya terasa lama. Contoh saya beli aset game 1000 USD. Saya mau jual di harga lebih murah deh, 900 aja. Tapi seminggu juga belum laku-laku. Ini saya udah akan mempertanyakan, ini gamenya benar nggak ya, bagus ya? Soalnya nggak liquid. Nah itu dia. Liquidity adalah hal yang penting. Tanpa traders, maka liquidity itu nggak ada, dan kita tahu aset game itu sebenarnya tidak segitu nilainya. Nah, ada loh game-game yang seperti itu. Lihat developernya, ya jual NFT-nya harganya $100, $300 bisa dapat ini. Begitu kita beli, katakan kita mau jual 70% dari harganya, nggak bisa. Ngomong sama OG-nya malah ditawar 10%. OG-nya loh, orang-orang yang udah invest dari online. Beli $100, dia tawar $10. Gila. Artinya Anda udah masuk ke dalam honeypot. Jebakan Batman ini. Honeypot. Gitu. Anda bisa masuk, tapi susah keluarnya. Nah, itu bukan game yang bagus. Nah, teman-teman bisa tahu. Nah, jadi untuk sebuah tokenomic bisa jadi bagus, memang saya bilang ke teman-teman, tidak akan ketemu yang sempurna 100% seperti yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman mencari yang seperti saya bilang tadi, nggak akan ketemu. Di dunia ini yang ada itu adalah bukan kesempurnaan ya. Saya nggak akan bilang cacat juga. Tapi perjalanan menuju ke sana. Dan saya percaya itu nggak akan pernah sampai. Tidak akan pernah ada satu sistem, korporasi, konsep yang 100% sempurna dan ideal. Tapi mereka akan menuju ke sana. Yang teman-teman perlu pahami adalah ada nggak niatnya ke sana. Nah, itu poinnya. Teman-teman harus tahu tujuannya. Oh, harusnya yang ideal seperti ini. Lihat developer dan community-nya. Ada nggak tujuan mereka mau ke sana? Atau mereka hanya mencari kapan exit sebelum Anda sadar? Waduh, nah, bahaya itu. Bahaya itu. Iya, Anda harus tahu itu. Gitu kan? Jadi itulah sebabnya sekarang kayak Discord, Telegram itu penuh. Kenapa? Karena orang pengen ngecek. Istilahnya itu adalah kayak termometernya. Dijaga temperaturnya. Dilihat gitu kan.
masih kondusif tidak? Atau saya angkat kaki sekarang. Tapi kalau teman-teman sedang berada di tempat yang membuat teman-teman mengecek temperatur sehari 2 kali atau setiap hari, berarti Anda juga nggak di tempat yang tepat. Itu udah salah juga. Ya, Nah, itu udah salah juga. jadi soal game ini kan belakangan ada fenomena setiap game buat currency yang lebih dari satu. Contoh kayak Iya, Axie ada 2. Eh, iya, si Splinterland juga ada 2 iya. gitu. Nah, apakah dengan ngebuat 2 currency ini, dalam hal ini kita coba contohin Splinterland, ada SPS dan ada DEC. Iya, iya. Apakah ini malah ngebuat ekonominya membaik, ataukah ini malah jadi ngebuat ekonominya jadi ngebingungin? Oke, oke. Pertanyaan yang bagus, valid question ya. Karena konsepnya sering dibuat seperti itu, game token sama governance token. Apa itu governance, apa itu game token. Kenapa ini harus dipisah? Atau bisakah ini sebenarnya dibuat jadi satu? Atau ini akal-akalan devnya aja nih mau cari duit lagi nih, minting yang Iya, baru kan gitu ya. setuju. Pertama, governance itu memang tidak boleh satu dengan eksekutif. Contoh dalam negara kita itu aja kita mengenal yang namanya legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini nggak boleh satu, kalau nggak ini namanya dictatorship. Ini nggak Setuju. bisa satu memang, nggak boleh gitu kan. Nah, tapi kenapa hanya dibagi dua ya, game token sama governance? Gini, game token itu adalah sesuatu untuk mengukur partisipasi dari semua orang yang ada di dalam ekosistem itu. Apakah dia sedang bermain sehingga dihargai dengan game token tersebut. Menang atau kalah, ikut turnamen, atau melakukan jual beli, seharusnya dengan game token ini juga. Karena apapun yang dilakukan mereka dalam game tersebut adalah aset dari game itu, dinilai dan dihargai oleh pemain dari gamenya sendiri. Yang membuat dia punya harga kan pemainnya, orang-orang yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Orang di luar ekosistem tersebut mungkin nggak ngerti kenapa itu harganya sekian. Ngapain juga ini kartu warna kuning emas bisa harganya 20.000 USD? Mending gua beli rumah kan gitu. Bagi Setuju. orang lain ini nggak masuk akal gitu. Ngapain beli pack tertutup kita nggak tahu apa isinya kan gitu ya? Sekian banyak gitu kan? Nggak masuk akal. Nah, artinya buat orang lain memang itu tidak masuk akal karena nilainya ada pada penggunanya. Ini Setuju. adalah game token. Governance adalah sesuatu yang berbeda. Di mana governance ini tidak harus Anda ikut sebagai players untuk bisa turut menentukan konsepnya. Contoh sederhananya begini. Murid dan yayasan pendidikan. Saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami ini karena mungkin teman-teman pernah sekolah dan sekolah tersebut milik sebuah yayasan. Oke, di dalam sekolah murid dan guru itu cukup akrab dan dekat melakukan kegiatan. Tapi orang yayasan tidak perlu ada di sana. Karena bukan tugas dia untuk masuk di kelas atau ikut kegiatan belajar mengajar. Itu nggak mungkin. Ngapain dia di sana? Bukan pekerjaan dia itu. Tapi dia yang menentukan keberlangsungan dari kegiatan belajar di sekolah kalian. Itu adalah orang yayasan. Orang yayasan berurusan dengan investor-investor mereka, berurusan dengan urusan legislasi, urusan apa istilahnya ya, regulasi dari negara. Sekolah kalian bisa turun akreditasnya kalau mereka nggak jelas kerjanya. Nyambung ya? Gitu kan? Artinya ini sesuatu yang berbeda. Memang ini dalam satu kesatuan. Tetapi mereka memiliki ruang lingkup yang berbeda dan memang harus dipisahkan cara kerjanya. Sementara biasanya yayasan itu memang diktatorship karena ya itu urusannya mereka. Kita orang-orang di dalam sekolah, misalnya murid atau guru, biasanya juga nggak punya suara mau ngomong apa. Orang yayasan ya suka-suka orang yayasan lah. Mau bikin seperti apa kan gitu ya. Besok uang sekolah dinaikin, kalian hanya bisa demo. Biasanya seperti itu. Nah, tapi di dalam contoh game, players tadi bisa memiliki share. Mereka bisa memiliki governance token tadi. Dengan cara apa? Harusnya dihargai juga keikutsertaan mereka bermain tadi. Keikutsertaan mereka bermain punya aset, itu harus dihargai dengan governance token tadi. Jadi bukan hanya orang-orang besar, supporter-supporter yang tadi invest besar di awal, yang boleh punya. Harusnya justru yang terbesar adalah ke yang aktif tadi. Nah, ini yang harus dipikirkan dengan baik, karena nggak semua governance token memiliki cara seperti ini. Ada beberapa governance token yang memilih untuk raise money di tempat lain, yang nggak ada urusannya sama si playersnya. Bahkan mungkin ada yang sampai raise money di exchange.
bikin launchpad atau yang lain-lain, sehingga ya nggak ada hubungan sama gamersnya. Lalu gamers akan sedikit membenci governance token tersebut. Bagi mereka itu adalah token investor, bukan token player. Hati-hati dengan konsep yang seperti itu. Jadi membuat governance token dan game token ini agak bisa serba salah kalau nggak benar caranya. Jadi harus tahu porsinya. Karena governance token ini nanti akan menentukan mau ke arah mana game ini dibawa. Dia bentuk dari suara orang-orang yang di dalamnya. Kalau sampai holdernya hanya investor semua, investor yang cari aman istilahnya, nggak terpengaruh mau gamenya kayak apa, dia tetap aman. Ini nggak benar, gitu loh. Malah seharusnya dan sebaiknya game token itu jauh lebih stabil daripada governance token tadi. Governance token bisa aja orang datang dan pergi. Yang tadinya mau ikut serta dalam governance bisa aja nanti cabut. Tapi kalau game token biasa orangnya memang sudah rutin bermain setiap hari, dibutuhkan stabil. Nah ini konsepnya. Jadi memang harus dipisahkan ya, bukan berarti bisa disatukan, karena kalau disatukan ini berantakan. Karena memang kegiatan yang tadi namanya governance, menentukan rule, aturan, dan batas-batas, tidak boleh punya konflik kepentingan dengan game token tadi. Bisa sih saling melengkapi, tapi bukan berarti harus disatukan. Oke. Nah, berarti secara singkat bisa dikatakan kalau misalnya governance token ini terlalu banyak investornya yang nggak ada sangkut paut di gamenya. Jadi dalam artian gue datang, gue tahu denger gamenya, and then ya udah gue beli aja tokennya, gue simpen. Berarti dengan kata lain ini nggak sehat dong ya?